Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa hadir pada malam hari ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya para ikhwan wa akhwat pada malam hari ini? Apakah sehat? Apakah ada yang sedang kena musibah? Kita doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin bisa dikirim di kolom komentar bagaimana keadaan hari ini. Alhamdulillah lagi sakit Kak. Tasya Rizky. Kita doakan semoga yang lagi sakit Allah beri kesembuhan kepada Mbak Tasya Rizky Agustiani. Syafakillah untuk Mbak Tasya. Kemudian ada di sini ada alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesehatan itu salah satu nikmat yang tiada tara. Semua orang selalu menginginkan untuk dirinya sehat. Tapi kesehatan itu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah ada 5 yang hadir, ada Mbak Al, Mbak Aliza. Nah, bagaimana kabarnya Mbak Al, Mbak Aliza, Mbak Mutiara? Apakah sedang ada yang kena musibah? Alhamdulillah ya. Kita termasuk orang-orang pilihan yang mengikuti majelis ilmu pada malam hari ini. Karena nikmat waktu itu salah satu nikmat yang jarang orang miliki. Banyak orang yang tidak diberi kesempatan untuk bisa hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mbak Mutiara berarti. Sebelum kita masuk ke materi, apakah ada pertanyaan-pertanyaan atau ingin sharing-sharing sebentar sebelum kita mulai? Dari Mbak Al, Mbak Aliza, Mbak Mutiara, dan lain-lain. Insya Allah temanya malam hari ini sangat bagus. Temanya kenapa kita sulit berubah jadi baik. Permasalahan terbesar yang sedang dihadapi anak muda saat ini. Bukan muda saja sih, muda-mudi. Yang ingin sharing-sharing bisa kirim kirim di kolom komentar, atau yang ingin berbagi cerita hari ini, sedikit cerita. Saya alhamdulillah hari ini lagi rihla ke pagar alam dan banyak tadabbur alam yang bisa apa ya saya ambil ambil hikmah ya. Gimana ceritanya hari ini? Sambil kita nunggu peserta yang lain, sambil kita nanti mulai acaranya. Alhamdulillah sudah bertambah. Ada Kak Bram, sudah ada Kak Bram, sudah ada Haib, ada Mutiara. Langsung saja kita mulai ya. Marilah sebelum kita mulai materi kita pada malam hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu pada malam hari ini menjadi berkah
menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja masuk ke materi, yaitu kenapa kita sulit berubah jadi baik. Cek, cek, cek. Assalamualaikum. Oke, bagaimana kabarnya Mas Bram pada malam hari ini? Alhamdulillah, Bogor hujan deras banget ini. Afan ini karena Alhamdulillah. agak telat, soalnya apa tadi jemput adek dulu kan. Nah, cuma berhubung hujan, jadi rada pelan bawa motornya karena mata udah minus dan pandang apa jarak pandang sangat-sangat terbatas. Alhamdulillah, malam hari ini kita membahas ini Mas, apa? Kenapa sih kita itu sulit berubah jadi baik? Betul. Oke, ini langsung aja nih berarti. Langsung aja Mas, bisa kita mulai. Mungkin bisa dari Mas dulu. Oke, oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi Semoga wabarakatuh. sehat dan berkah selalu karena berapa hari terakhir nih kayaknya musim tuh lagi nggak jelas ya. Sekalinya Ya, panas-panas banget, sekalinya hujan-hujan banget ya. Nggak tahu kalau daerah lain ya, tapi Bogor so far begitu ya. Jadi sekalinya panas ya Allah, sekalinya hujan ya Allah. Ya, jadi kayaknya bener Mas. itulah. Oke, dan malam hari ini kita membahas sesuatu yang kayaknya ini harusnya sih jadi ini sih, jadi apa namanya, jadi semacam rel rel apa namanya refleksi bagi kita semua gitu. Kenapa kita itu sulit sekali untuk menjadi baik gitu? Karena menjadi baik dan menjadi lebih baik tuh beda ya gitu ya. Kalau menjadi baik itu berarti berubahnya adalah dari yang tidak baik menjadi baik gitu. Iya, benar-benar. Nah, sedangkan menjadi lebih baik itu adalah dari baik menjadi lebih baik gitu. Jadi keduanya punya step yang punya proses yang berbeda gitu ya. Nah, eh teman-teman semua, kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri tuh memberikan kita dua jalan gitu ya. Kalau di Al-Balad itu Auzubillahi minasyaitonirrajim wa hadainahu najdain gitu, dan telah kami tunjuki kepadanya dua jalan gitu. Atau mungkin di Quran surah Asy-Syams Allah berfirman Auzubillahi minasyaitonirrajim fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha gitu. Dan telah kami ilhamkan gitu ya, apa namanya, kekejian dan ketakwaan gitu. Qad aflaha man zakkaha gitu. Sungguh sungguh beruntung orang yang mensucikannya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya gitu. Nah, eh, artinya apa? Artinya sebenarnya manusia itu yang harus disadari pertama adalah bahwa manusia itu dalam hidupnya itu diberikan pilihan. Jadi dalam hal-hal yang kemudian dia apa namanya, dalam hal-hal yang dia take control gitu, dia pegang kontrol itu, dia punya pilihan untuk itu. Apakah Hmm, seseorang menjadi lebih baik itu adalah sebuah pilihan? Itu adalah sebuah pilihan iya. gitu. Jadi dia tuh bukan apa namanya, bukan sesuatu yang ujuk-ujuk datang dari langit atau sesuatu yang sifatnya given gitu, bukan. Jadi berharap ada mukjizat gitu ya. Berharap ada mukjizat yang datang ke diri kita gitu agar kita bisa menjadi lebih baik. Itu berarti apa? Itu berarti kita sebenarnya tidak memahami esensi bahwa untuk jadi baik itu adalah pilihan gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga kita akan menghentikan debat-debat semacam apa kemudian Tuhan meridhoi dia untuk jadi lebih baik atau apa, apa itu debat-debat yang sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Karena kehendak Allah itu nggak akan pernah ada manusia yang tahu ya, dan kita semua sepakat ya bahwa tidak ada kehendak Allah yang kita tahu tuh, nggak ada gitu. Jadi kehendak Allah tuh apa namanya adalah urusannya Allah gitu.
Sedangkan pilihan orang untuk jadi buruk atau baik, sorry, sedangkan jadi baik atau buruk itu adalah pilihannya manusia. Dan pilihannya manusia itu adalah sesuatu yang dipegang oleh manusia, gitu. Sehingga apa? Sehingga mari kita menghentikan debat soal apakah kemudian Tuhan akan meridhoi atau Allah akan meridhoi seseorang untuk bisa jadi lebih baik, gitu. Kenapa? Karena siapa yang membayangkan bahwa apa namanya Umar tuh akan masuk Islam dan sebagainya gitu. Iya. Karena pada akhirnya ketika Umar tidak mengambil pilihan itu, maka hidayah itu ya lewat aja gitu. Jadi apa namanya Allah itu membukakan jalan. Kalau ibaratnya Anda lupa ini yang mengandaikan siapa gitu. Hidayah itu kayak matahari, ya. Matahari setiap pagi dia kan cerah tuh kan, menyinari gitu. Nah, maka untuk mengakses matahari itu, apa yang perlu kita lakukan? Ya buka jendela gitu kan, supaya kita Iya, dapat benar-benar. cahaya itu. Nah, kalau kita nggak buka jendela, berarti konsekuensinya apa? Kita tidak mendapatkan cahaya itu, Iya, ya. benar-benar. Kayak gitu. Jadi apa? Jadi pertama-tama sebelum kita mempertanyakan kenapa orang itu susah untuk jadi lebih baik, kita harus membuat sebuah dasar bahwa setiap hal yang dilakukan oleh manusia itu adalah pilihan, gitu. Sehingga apa? Sehingga tidak akan ada lagi kemudian orang-orang yang beralasan bahwa wah Tuhan belum memberi saya hidayah, kayaknya saya belum dikasih hidayah. Enggak gitu ya. Itu cuma alasan aja itu. Karena Oke, itu kontrol kita, Mas ya. betul, betul banget Mm-mm. gitu. Jadi jangan sampai nanti ada apa namanya alasan-alasan kayak kok saya ragu ya kayak gitu. Enggak gitu. Ya, apa namanya eh itu tuh kendali kita gitu. Jadi kita yang menentukan apakah kita mau jalan maju Benar. atau jalan di tempat atau jalan mundur gitu. Nah, itu yang apa itu yang harus kita ingat dulu gitu. Jadi itu yang pertama ya. Jadi eh kalau nanti misalnya ada pertanyaan nanti ya, misalkan ada sesi tanya jawab nggak ntar Bang Bintang? Ada Mas nanti Mas. Kita Oke, kasih ada ya. kesempatan. Nah, anggaplah misalnya nanti ada sesi pertanyaan gitu. Anda harap pertanyaannya tuh enggak seputar saya bingung untuk mengambil keputusan karena saya belum dikasih hidayah apa enggak gitu. Anda berharapnya jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan macam itu gitu. Kenapa? Karena kita sudah tegaskan di awal bahwa segala apa yang kita lakukan itu adalah pilihan kita gitu. Iya. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita masuk ke tema utama kita. Kenapa orang itu sulit untuk jadi lebih baik gitu ya? Nah, kita akan membahas sesuatu yang sifatnya sesuatu yang kita bisa kontrol aja, ya. Jadi apakah itu nanti hidayah apa apa itu urusan urusan Mm-mm. Allah lah gitu. Nah, eh kalau mungkin Anda bisa kasih rumus ya gitu. Kalau mungkin Anda bisa kasih rumus, ada faktor internal dan ada faktor eksternal gitu. Nah, Benar-benar. pertanyaannya, mana faktor yang banyak berpengaruh gitu? Faktor yang banyak berpengaruh itu adalah faktor eh, internal. Jadi Mm-mm. internal ini ibaratnya bahan baku lah gitu. Mungkin kalau Iya. kalau di ayam goreng ya ayamnya gitu. Mm-mm. Kayak gitu. Ya. Karena apa? Karena pada akhirnya ketika kemudian semua semua faktor eksternal sudah selesai, tapi faktor internal nggak selesai gitu. Itu sama aja kayak kita tuh sudah mempersiapkan bumbu-bumbu, tapi kita lupa beli ayam gitu. Kayak gitu Iya, ya. benar-benar. Jadinya apa ya bumbu doang gitu. Nggak jadi ayam ungkep gitu kan. Nggak jadi ayam goreng gitu. Kenapa? Karena kita cuma beli bumbu doang tapi kita nggak beli ayam gitu. Iya, benar-benar. Nah, itu kayak gitu. Nah, faktor 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 internal tadi kita udah bahas di awal soal keyakinan kita untuk mengambil langkah gitu. Nah, lalu faktor eksternal apa? Faktor eksternal macam-macam, lingkungan, kemudian knowledge dan macam-macam lah gitu. Ya, lingkungan tuh berpengaruh banget. Kenapa? Karena eh, kalau Anda pernah dengar gitu ya, mungkin yang lebih paham bisa nambahin gitu. Jadi ada namanya teori echo chambers gitu. Jadi teori echo chambers itu adalah orang itu eh, apa namanya ketertarikannya, pengetahuannya itu akan dipengaruhi soal apa oleh dengan siapa dia bergaul gitu, dengan lingkungan Iya, apa dia benar. hidup gitu. Ya. Lingkungan yang mempengaruhi. Benar.
orang yang terbiasa hidup di lingkungan kaya, dia nggak akan pernah relate sama yang Mm-mm. namanya sampo mau habis, harus diisiin air dulu, sampai bener-bener apa sampai bener-bener Iya benar benar. busa gitu baru dipakai gitu. Nah orang kaya nggak akan relate kayak gitu, Iya. ya. Orang yang terbiasa hidup di lingkungan miskin, maka nggak akan relate dengan orang yang sekali makan bilnya itu jutaan. Itu nggak akan relate. Iya. Kenapa? Karena bagi orang miskin, jangankan buat makan bil yang berjuta, orang dia makan aja susah gitu kan. Iya, mau cari makan aja susah. Iya, mau cari makan aja susah gitu. Ya, kita nggak ngomong soal statusnya ya, tapi kita ngomong soal echo chambers gitu. Iya, benar benar. Nah, orang yang biasa hidup di apa namanya di lingkungan perkotaan, maka dia itu nggak akan relate nggak akan relate dengan misalnya apa ya? Misalnya ngelihat yang ijo-ijo pagi-pagi gitu. Nah, di kota tuh nggak akan bisa kita ngeliat yang ijo-ijo pagi-pagi gitu. Kenapa? Karena udah jadi bangunan semua, udah jadi gedung semua gitu kan. Ya benar. Ya, kayak misalnya orang Jakarta gitu kalau mau cari yang hijau-hijau di mana? Ya ke Bogor gitu kan. Makanya kenapa Bogor macet? Kenapa? Bogor tuh macet bukan karena orang Bogor, Bogor macet tuh karena orang Jakarta. Kayak gitu. Oke, orang orang kampung itu nggak akan relate sama orang kota yang kalau yang kalau mau belanja sayur aja harus ke mall gitu. Mm-mm. Dan Benar. itu apa eh kalau dibandingin ya, maksudnya dibanding dengan beli di pasar gitu, harganya kan jauh ya, gitu. Apa bayangin sama-sama baby pok choy gitu. Baby kailan, sorry. Sama-sama kailan, sama-sama pok choy gitu. Tapi antara harga di supermarket sama harga di pasar itu harganya beda jauh. Padahal Iya. sama-sama pokcoy gitu kan. Ya Mm-mm. gitu. Jadi intinya adalah teori echo chambers tuh pen, apa eh, adalah teori yang masuk akal untuk bisa menjelaskan bahwa orang itu ketertarikannya, pengetahuannya itu akan sangat bergantung sama eh, lingkungan lingkungan di mana ia hidup gitu. Ya. Makanya kenapa orang yang hidup di lingkungan yang toksik maka dia untuk berkembang tuh sulit. Iya, Kenapa? benar benar. Karena eh, orang-orang toksik ini biasanya tuh akan selalu ya kalau mungkin ada yang istilahnya ngentengin lah kayak gitu. Udahlah Mm-mm. ngapain ya Benar. gitu. Atau misalnya bukannya justru malah dimotivasi tapi justru malah dibikin down gitu. Ah udah Mm-mm. lo kesana juga belum tentu jadi. Lu begini juga belum tentu itu kayak gitu gitu. Nah, kalau mungkin ada yang pernah dengar ada namanya teori ini apa namanya crab mentality, mental kepiting gitu. Jadi kepiting itu kalau misalkan sejumlah kepiting itu taruh taruh dalam toples gitu. Terus misalnya ada kepiting satu mau manjat gitu, maka kepiting lainnya akan narikin gitu. Ya. Jadi tidak tidak ingin melihat orang sukses gitu. Iya, Pengen melihat jadi sama susah orang untuk berubah. ya. Jadi pengen melihat orang gagal gitu. Ya. Nah, lingkungan ini yang kemudian akan sangat mempengaruhi kita gitu dalam mengupgrade diri gitu. Makanya Mm-mm. Benar. kenapa pandai-pandai menemukan lingkungan tuh penting gitu, ya. Agar apa? Agar kita bisa membuat perubahan diri kita itu optimal. Karena berapa banyak orang yang apa namanya kan ibaratnya kita itu kan kayak ini ya, kayak lidi lah gitu. Lidi itu baru berguna kalau dia itu banyak dan diikat kan gitu. Iya, Kalau benar. lidi satu doang kira-kira apa yang terjadi? Ya potek. Akan, iya, nggak akan maksimal. Iya, patah gitu kan. Ya, orang dipotekin dipatahin sama bocah gampang kok gitu. Coba Iya, kalau sapu lidi apa yang udah diikat tuh dipatahin coba. Ya susah gitu. iya, benar. Kayak gitu. Nah, itu sama kayak kita mau jadi lebih baik tapi kita ada di lingkungan toksik gitu. Ya kita nanti akan gampang dipatahin gitu. Karena mungkin yang lainnya tuh apa namanya mungkin yang lainnya tuh besi gitu kita lidi sendiri gitu. Mm-mm. Kayak gitu. Atau apa namanya kita tuh kerikil sendiri ngelawan ngelawan air gitu kan, ngelawan air sungai gitu. Ya nggak bisa. Nggak Susah. masuk. Atau bahkan lebih parahnya ya kalau kerikil mending lah gitu. Mungkin kita tuh ya sampah gitu kan keseret gitu kan.
kayak gitu-gitu. Ya emang emang memang agak ini sih, agak apa ya, agak frontal, tapi nyatanya begitu gitu. Apa lingkungan itu. Nah, terus kemudian teman-teman selain juga soal lingkungan, faktor apa ya, faktor pengetahuan kita akan sesuatu itu juga sangat banyak menentukan gitu ya. Kenapa? Karena orang yang paham sesuatu, orang yang paham sudut pandang secara luas, dia itu akan sangat bijak untuk menyikapi sesuatu gitu. Sehingga Benar. apa? Sehingga ketika kemudian dia apa namanya? Ketika dia menghadapi sesuatu yang menurut dia, ih kok gini gitu. Dia nggak akan langsung judgement gitu. Nah, biasanya orang tuh apa eh, orang yang sulit berkembang atau sulit jadi baik itu biasanya mereka hanya paham satu rumus, hanya paham satu sudut pandang, ya. Itu sama kayak kita kekeh bahwa untuk mendapatkan hasil dua caranya adalah satu tambah satu saja. Padahal cara mendapatkan dua itu banyak. Nol tambah dua Iya, hasilnya dua. iya benar-benar. Terus minus satu tambah tiga hasilnya dua. Atau misalnya 5 tambah minus 2, sorry, 5 tambah minus 3 hasilnya 2. Kayak gitu. Ada banyak Ya, cara. iya. Jadi eh, terkadang banyaknya sudut pandang, apa terkadang kita tuh hanya karena kita tuh punya satu rumus gitu ya. Dan kita tuh nggak tahu bahwa ada rumus lain untuk mendapatkan hasil itu. Akhirnya kemudian kita menganggap bahwa apa yang orang pegang, orang yang lain pegang tuh salah gitu. Mm-mm. Kayak gitu. Dan eh kadang-kadang eh sikap kita untuk mencukupkan diri, karena bersyukur dan mencukupkan diri beda loh gitu. Kalau bersyukur Mm-mm. tuh apa namanya, memanfaatkan secara maksimal apa yang Allah kasih, sedangkan mencukupkan diri itu ya sekedarnya gitu, ala kadarnya Iya. gitu. Nah, kadang mencukupkan diri gitu, itu seringkali jadi pemicu kita stuck gitu ya. Mm. Udahlah apa namanya, belajarnya sampai sini aja gitu. Padahal padahal kalau dia cuma berpegang pada sampai situ aja gitu. Dan dia nanti di kehidupan akan menghadapi yang lebih kompleks lagi yang harusnya dia belajar tapi dia tidak pelajari karena dia mencukupkan diri itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia bingung, dia apa Iya. namanya karena bingung akhirnya kemudian kadang nyalahin orang lah, kadang apa kayak gitu. Banyak lah kasus-kasusnya gitu. Nah, eh maka dari itu, selain apa, oh ya tadi ada yang kelewat. Selain soal knowledge sama ini ya, sama soal eh apa namanya, soal lingkungan ya gitu. Nah, tadi kita udah bahas dua itu. Nah, faktor internal, tadi kan udah tadi kan udah bahas faktor eksternal gitu. Nah, faktor internal yang kemudian mempengaruhi kenapa kita itu sulit untuk jadi lebih baik adalah faktor mindset. Iya, Jadi benar. mindset itu kan ibaratnya kan kayak OS kan, operating system kan dalam entah komputer, HP gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah operating system Windows misalnya itu bisa kita input untuk misalnya apa? Misalnya untuk mengerjakan apa yang dikerjakan Android misalnya. Iya, Ya berbeda. tentu saja tidak dong, Iya. ya kan? Nah, apakah operating system Apple bisa bisa kita input untuk melakukan apa yang dilakukan oleh eh apa namanya, apa yang dilakukan oleh Windows misalnya? Nggak bisa. Maka dari itu mindset itu penting. Nah, pola pikir itulah yang kemudian nanti akan mempengaruhi kita dalam banyak hal, dalam bertingkah, dalam berucap, dalam menyikapi sesuatu, semuanya itu dipengaruhi oleh mindset gitu. Nah, makanya teman-teman semua apa namanya? Mana tadi ya? Oke. Maka dari itu teman-teman semua, kalau kita bicara kenapa orang itu bisa apa sampai nggak bisa jadi lebih baik, maka faktornya dua tadi gitu ya, eksternal dan internal. Internalnya apa? Berupa mindset, cara berpikir. Mindset dia, iya. Sedangkan eksternalnya berupa apa? Satu knowledge, satu lagi lingkungan. Kayak gitu. Mungkin itu dulu.
Oke, oke. Itu Mas ya. Memang terkadang mindset kita itu sangat mempengaruhi. Kita itu ingin bertingkah seperti apa itu kembali ke mindset kita. Kadang kadang juga banyak orang yang sudah punya tujuan, perencanaan yang matang. Aku pengen ngelakuin kayak gini. Tapi karena faktor lingkungan, akhirnya pengaruh. Nah, itu selain karena lingkungan itu tadi kayak kata Mas Bram tadi, mindsetnya itu belum kuat. Jadi kalau bahasanya tuh belum ada niat yang kokoh. Nah, itulah kenapa penting ketika kita itu ingin menjadi lebih baik atau ingin menjadi baik, kita itu tanamkan dulu yang pertama mindset baik. Kita tuh ingin menjadi orang yang baik. Kemudian Hmm. kita berfokus ke lingkungan kita. Nah, ada ini Mas, eh, kebiasaan buruk itu yang paling sulit untuk tinggalkan tuh kenapa ya Mas ya? Ada orang kan Hmm. sulit untuk merubah kebiasaan buruk yang sering dia lakukan. Misal, aku pengen berubah jadi baik, beberapa hari ngulang lagi. Nah itu kenapa ya Mas? Oke, sebentar. Oke, nah, eh kebiasaan buruk itu sebenarnya kalau kalau misalnya tadi ya kita kita pakai rumus awal tadi, faktor internal dan eksternal. Kalau kita apa namanya mau memulai untuk meninggalkan habits buruk, maka cara yang pertama adalah dengan meninggalkan faktor-faktornya. Faktor-faktornya apa? Apa namanya, faktor 2 tadi, faktor, eksternalnya maka kita tinggalkan lingkungan yang demikian, apa namanya, internalnya adalah dengan kita berazam untuk memulai, gitu. Ya, kalau kata Mario Teguh, cara terbaik untuk mulai adalah mulai, ya gitu, ya. Iya, iya. Tidak ada cara terbaik untuk memulai selain memulai, gitu. Kenapa? Karena kalau nggak mulai-mulai, ya nggak bakal mulai, gitu. Karena keputusan kita untuk meninggalkan atau melakukan itu kan akhirnya kan keputusan kita, kayak gitu. Benar. Kayak Ana misalnya, eh keputusan Ana akhirnya untuk nurunin berat badan gitu ya, sampai akhirnya sepedahan, gym kayak gitu, atau misalnya kalau lari sih belum berani ya karena sempat cedera lutut gitu, atau jogging kayak gitu-gitu. Itu pada akhirnya ya mau nggak mau itu keputusan yang harus Ana mulai gitu. Iya, benar. Ya, kayak misalnya, suatu saat kayak kalau nggak salah 2 atau 3 minggu yang lalu gitu, Ana tuh pas pulang dari apa ya, acara apa gitu, malam-malam hari Sabtu tuh, Ana tuh mikir sepanjang jalan gini kan, Ana pengen sepedahan gitu. Sepedahan, bolak-balik ya adalah sekitar mungkin 25-an kilo gitu. Terus Ana tuh mikir mikir gini, kalau ini Ana nggak mulai besok, Ana nggak bakal memulai ini di hari-hari Iya, selanjutnya gitu. Karena benar-benar. Ana pasti bakal nunda-nunda terus gitu. Dan akhirnya Bismillah habis sholat subuh itu langsung Ana pakai celana training, pakai kaos, pakai rompi, terus apa namanya, bawa tas gitu yang isinya charger sama air mineral gitu. Habis itu langsung goes gitu. Ya, apa dan ada nggak tahu ya apakah Palembang juga sama, jalanannya tuh ini apa, naik turun gitulah gitu. Ya, lebih banyak Hmm. tanjakannya sih gitu. Lebih banyak tanjakannya gitu dan alhamdulillah, berhasil selamat maksudnya bolak-balik gitu ya, total 25 kilo gitu. 25 kilo dari rumah ke pusat kota gitu. Kayak gitu. Dan itu memang kalau anak nggak memulai gitu, ya nggak akan mulai-mulai gitu. Ya itu apa rumus memulai kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan buruk tuh sebenarnya sama gitu. Ya caranya apa? Ya mulai gitu. Harus Ya berani mulai Mas ya. harus berani mulai gitu. Karena kalau nggak mulai-mulai, karena kalau kita tidak berazam atau tidak bertekad untuk mulai, ya nggak bakal mulai. Benar, benar, benar. Kayak gitu. Oh, Gimana gitu? berarti sama. Sama kayak saya tuh pernah berpikir gini Mas ya. Saya tuh pernah Apa tuh? dapat dapat ibarat tuh kayak cibiran lah dari teman kan. Kritik. Ngapain sih bikin konten? Ngapain sih punya kayak
angan-anganmu tinggi loh. Padahal susah kayak gitu tuh. Terus saya mikir, kalau misal nih, itu kan suatu pencapaian yang tinggi. Kalau misalnya aku nggak bergerak, karena aku nggak ada hasil. Nah, kalau aku bergerak, setidaknya walaupun nggak sampai itu kan ada hasil Betul. daripada kita diem. Nah itu. Akhirnya ya jadi kita mikir lebih baik untuk mulai, Iya, walaupun kadang target kita tinggi. betul. Anda tuh ingat satu quotes ya, mungkin teman-teman yang yang tak, Anda kan punya YouTube ya namanya Bram Slok Media gitu, dan Anda pernah interview sosok yang mungkin Anda anggap paling gelap yang pernah Anda temui gitu, namanya Bung Rin, beliau dari Kementerian Kegelapan gitu. Nah, beliau tuh ngomong gini, dan Anda tuh antara setuju nggak setuju gitu ya. Jadi beliau tuh ngomong gini, kans Indonesia untuk jadi Indonesia Emas 2045 gitu. Itu mungkin tuh peluangnya mungkin tuh sekitar 0,5% atau kurang gitu. Tapi kalau kalau peluang itu nggak diambil, kalau kalau Iya langkah benar. itu nggak diambil, peluangnya nol Iya gitu. benar benar benar. Jadi apa namanya? Walaupun emang ini analogi yang menurut Ana rada ini ya, rada guyon ya gitu. Tapi maksudnya ada benernya gitu bahwa daripada kita itu apa possibility-nya nol gitu. Lebih baik kita ngambil apa namanya yang possibility-nya di atas nol gitu, yaitu dengan memulai gitu, kayak gitu ya. Kayak misalnya dulu waktu pas mulai podcast itu 2020 awal itu kan COVID tuh ya, itu apa eh ya kalimat-kalimat kayak gitu tuh mungkin ada aja gitu, walaupun yang mensupport juga tidak sedikit gitu. Tapi Ana tuh berpikir akhirnya gini ya, itu kalau Ana nggak mulai hari itu gitu ya, di Gak akan bulan bisa. Februari 2025, 2020 itu, Anda tuh mungkin nggak akan jadi host gitu, nggak akan diundang jadi apa namanya MC MC gitu, nggak akan punya YouTube gitu, dan nggak akan ada di sini gitu. Kayak gitu. Benar. Jadi emang apa ya? eh, Memang langkah memulai itu kadang-kadang emang ya Berat. berat ya gitu karena omongan-omongan tadi gitu. Tapi daripada tidak sama sekali, ya lebih baik mulai gitu. Kalau nantinya gagal, kita tahu bahwa apa nanti kalau misalnya gagal kita bisa evaluasi kira-kira apa yang salah dari kita. Apakah strateginya kurang? Apakah kita nggak mampu membaca minat pemirsa atau apa kayak gitu-gitu. Gimana Bang Nah, itu? bisa juga, bisa juga kan kalau misalnya kita punya target, kalau bisa kita pecahin jadi lebih kecil. Misalnya kita pengen berubah jadi lebih baik. Nah, jangan targetnya itu misal kita sering melakukan hal buruk, jangan langsung tinggi. Tapi kita pecah jadi hal-hal yang kecil dulu. Misal kalau kita terbiasa toksik, nah Hmm. kita jangan jangan target pokoknya aku hari ini nggak boleh ngomong kotor. Tapi kita cari apa ya target rendah agar kita itu enteng untuk memulai atau ringan lah untuk memulai. Karena terkadang banyak orang itu nggak berhasil, banyak orang tuh nggak berhasil untuk berubah itu karena mereka tuh memiliki target yang terlalu tinggi, sehingga mereka tuh bosen untuk mulai. Bisa juga kayak gitu. Nah, iya bener. Itu kan sama kayak gini ya. Kalau misalkan di hadapan teman-teman nih, ada bolu gitu. Ya, Mm-mm. bolu apalah gitu. Bolu pisang kayak bolu karamel atau apa. Pertanyaannya nih, kira-kira teman-teman makannya dari yang utuh gini langsung hap gitu kan? Ya, Atau benar, benar. dipotong-potong dulu gitu kan? Ya Ya, pasti potong-potong dulu. pasti dipotong-potong dulu kan gitu. Iya. Ya, menyelesaikan masalah, memulai proses itu sama kayak tadi makan makan bolu tadi gitu ya, per Mm. potong gitu kan. Nggak mungkin kita ada bolu tuh hap gitu kan kayak gitu ya. Dan dan kayaknya orang yang melakukan itu tuh cuma Mary Antoinette doang gitu. Mm-mm. Ya, apa yang mungkin kalau teman-teman pernah baca tentang Revolusi Perancis gitu, itu dia tuh katanya putri permaisurinya Raja Louis yang dia bilang ke rakyatnya, kan rakyatnya protes kelaparan tuh, roti aja mahal gitu.
Terus dia Mm-mm. bilang let them eat the cake gitu. Biarin mereka makan kue gitu. Itu maksudnya tuh kayak hah gitu. Kita makan makan roti aja susah, disuruh makan kue Benar. gitu yang sudah Iya, jelas tidak benar-benar. bisa dijangkau sama rakyat kecil Iya. gitu kan. Itu kayak ngejek Mm-mm. gitu kan. Ya kayak gitu tapi itu apa? Tapi itu inilah intermezzo lah kayak gitu. Mm-mm. Mungkin ada lagi mungkin? Nah, terkadang juga Mas, kan biasanya orang-orang yang ingin berubah jadi baik ini kan ada aja gangguan, entah itu dari lingkungan. Nah, gimana sih Mas ngatasi kalau misalnya tuh ada orang yang ngungkit-ngungkit masa lalu kita? Misal ada seorang, ya mohon maaf, dalam tanda kutip dia tuh sering bermaksiat ya Mas ya. Terus dia Iya. pengen hijrah jadi lebih baik. Tapi lingkungan atau teman-temannya itu mengungkit, mengungkit Hmm. kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, itu gimana, Mas? Nah, ini menarik nih ya, soal mengungkit masa lalu gitu. Iya, benar. Kenapa menarik? Karena itu kadang-kadang kan orang kan akhirnya down tuh kan karena masalahnya diungkit-ungkit kayak gitu. Benar. Ya, padahal teman-teman ya, eh apa namanya? Ketika kemudian ada orang yang mengungkit-ungkit masa lalu, ya, itu sebenarnya adalah semacam promosi gratis buat kita karena karena ternyata dari orang yang begini akhirnya jadi sekarang nih misalnya gitu dengan cara orang mengungkit masa lalu gitu. Sebenarnya tuh mereka tuh memberikan kita promosi gratis bahwa ternyata kita bisa loh gitu. Kayak gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya mengungkit-ungkit masa lalu tuh sebenarnya adalah ya kayak ini apa kayak semacam tes lab gitulah gitu. Jadi sebelum dikasih deterjen gimana, setelah dikasih deterjen gimana ya ibaratnya gitulah gitu. Ya uji-uji produk gitulah. Ya sebelum minum ini gimana, setelah minum ini gimana ya kayak gitu. Nah, justru mengikuti masa lalu ini adalah cara yang paling banyak digunakan sama brand-brand gitu ya supaya membuktikan bahwa produk mereka tuh ampuh gitu. Karena dengan orang yang sebelumnya begini bisa jadi begini gitu, menggunakan produk ini gitu, apapun nama produknya gitu, ya, itu membuktikan bahwa eh, produk mereka berhasil loh bikin orang yang tadinya begini jadi begini gitu. Nah, Oh iya, karena benar. sebenarnya teman-teman orang-orang yang mungkin masa lalu itu sebenarnya itu adalah marketing buat kita gitu. Marketing dalam tanda petik gitu ya. Kenapa? Karena Mm-mm. dengan orang-orang tahu masa lalu kita dan kita hari ini jadi begini gitu. Sebenarnya itu tuh message-nya adalah oh ternyata kita bisa loh gitu. Harusnya yang lain juga bisa gitu. Ya gitu. Kalau orang yang dulunya kemudian misalnya apa eh, pengamen jalanan, tatona loba, tindik di mana-mana gitu kan. Terus misalnya sekarang dia jadi orang yang rajin ibadah gitu, terus ada yang ngungkit, ngungkit masa lalu dia gitu. Itu sebenarnya itu adalah promosi gratis bahwa orang yang dulunya begini aja bisa loh jadi solih. Apalagi Oh iya, kita yang orang benar. biasa-biasa aja gitu. Justru kita tuh harusnya malu sama apa namanya malu sama orang-orang begitu. Kenapa? Karena mereka bisa melakukan sesuatu yang ekstrim, sedangkan kita yang biasa-biasa aja nggak bisa. Gitu ya. Jadi itu harusnya ngungkit, ngungkit masalah itu harusnya bisa jadi motivasi buat teman-teman gitu. Jadi motivasi kita maksudnya untuk justru jadi lebih baik. Iya, iya. Betul. Karena itu promosi gratis. Gitu. Mm-mm. Oh ya, sambil ini mungkin kalau ada yang mau pertanyaan bisa langsung di itu aja, Nah, ya, di chat. yang mau yang mau bertanya bisa kirim di kolom komentar karena kita diskusi terbuka ini. Jadi yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait materi bisa langsung kirim di kolom komentar. Ada yang ingin bertanya?
dari Hmm. Mbak Al, Mbak Eva, Mbak Haif terkait materi ini. Mbak Ovi Utami, kita diskusi terbuka, bisa langsung dikirim di pesan atau mau bertanya langsung juga boleh. Nah, Mbak mungkin sambil nunggu ini saya ada sedikit pertanyaan Mas. Iya. Ngapa ya Mas ya? Ada orang itu yang sudah ibarat sudah berjalan lama nih prosesnya itu Hmm. untuk berubah jadi lebih baik. Kemudian tiba-tiba di pertengahan jalan tuh berubah sampai akhirnya down. Biasanya apa itu Mas pengaruhnya agar kita itu bisa mewanti-wanti? eh Kalau yang Ana amati ya, mungkin setiap orang jawabannya beda gitu. Tapi kalau yang Ana amati adalah biasanya orang-orang yang akhirnya mandek itu tuh biasanya tuh antara karena mereka tidak punya why-nya gitu. Mungkin teman-teman yang ikut di 5W1H mungkin ingat gitu ya soal why gitu. Atau mereka tidak menemukan support yang tepat, walaupun memang kadang faktor support ini tuh tiap orang beda-beda ya. Ada yang mereka dengan dengan tanpa support bisa struggling gitu, bisa bisa fight gitu. Tapi ada juga yang mereka tuh butuh support lebih yang karena support itu tidak didapat akhirnya lepas gitu. Kayak gitu. Hmm. Tapi mungkin eh, ada banyak jawaban ya. Tapi mungkin yang bisa Ana kasih itu ya dua itu. Satu karena mereka nggak nemu why-nya mereka untuk berubah gitu. Atau mereka ragu dengan keputusan mereka gitu. Atau Hmm. tadi karena mereka nggak dapat support gitu. Ya. Karena ada banyak loh orang-orang yang dia tuh sudah punya niat itu gitu. Dan dia sudah menjalankan itu. Tapi dia merasa bahwa kok lingkungan saya gini gini ya gitu. Yang saya Hmm. berharap apa saya bisa dibimbing gitu untuk bisa jadi lebih baik tapi karena saya ada di lingkungan yang ya begitu gitu ya apa orang-orang noob ini tuh dianggap apaan sih gitu gitu aja nggak tahu gitu ya akhirnya akhirnya dia memutuskan untuk out gitu kan karena dia tidak merasa bahwa dia tidak menemukan apa yang dia cari gitu dan itu sebenarnya tuh wajar-wajar aja gitu ya itu apa di satu sisi mungkin karena dia mungkin secara keyakinan belum sekuat itu tapi di sisi lain ada peran kita yang ada di lingkungan itu gitu karena kita tidak mentreatment dia dengan baik gitu ya kayak gitu ya apa rambut itu kan mau sebagus apapun kan tapi kan kalau tidak dikasih shampoo yang tepat tidak dikasih serum yang tepat kan jadinya kan apa urakan juga kan gitu ya eh, kulit yang katanya bagus itu kan kalau tidak dikasih vitamin yang sehat tidak kemudian dirawat dengan yang tepat ya akhirnya kan getas juga kan gitu Iya. kayak Oh, gitu iya. jadi eh, kayaknya kita tuh emang harus memulai diri untuk membangun awareness dengan baik gitu ya. Karena orang-orang kayak begini tuh emang butuh support support sistem secara maksimal gitu. Karena kalau mereka tidak disupport dengan support sistem yang baik, ya mental gitu. Dan berapa banyak yang mental gitu kan. Ya kayak kayak gini aja deh. Saya nggak tahu di sini apa usianya tuh se-old apa gitu. Tapi mungkin teman-teman tuh pada ingat ketika si Caesar YKS itu pertama kali hijrah itu. Wah itu supportnya luar biasa gitu ya. Bahkan level Pasti Karim aja turun turun gunung gitu ya untuk mengawal hijrahnya ya Caesar. Tapi kan Hmm. Ya. eh berapa lama ya dia? Ya? 2 tahun apa 3 tahun lah gitu. Gak ada angin gak ada hujan kan dia balik lagi gitu ke TV gitu. Ya walaupun laku sih gitu kan. Bahkan dia mungkin saking nggak lakunya di TV kan akhirnya kan dia kan bikin live TikTok tuh. Kadang-kadang lewat soalnya di FYP Anda jadi Anda tahu Iya, gitu kan. iya. Kayak gitu. Nah, eh Ana tuh nggak tahu apakah support ke Bang Cesar tuh apakah sebesar apa. Tapi Ana menduga bahwa Bang Cesar tuh mungkin pada akhirnya begitu gitu. Karena dia tidak menemukan apa yang dia cari gitu. Dan itu kan mungkin ya balik lagi ke faktor mindset gitu. Karena kita Oh, tuh, iya. karena gini, Ana tuh mengkritisi gitu ya. Dan dan Ana tuh sependapat dengan beberapa orang yang punya pendapat sama gitu. Ada orang-orang yang kemudian
memberikan motivasi kepada orang-orang yang mau hijrah itu dengan kalimat-kalimat yang cukup manis lah gitu. Ya, yang dimana kebanyakan realitasnya nggak demikian gitu. Lalu kemudian dianggap bahwa ustadznya PHP gitu. Kayak gitu. Nah, padahal kalau menurut Ana ya, ya mungkin ini pro kontra sih. Tapi kalau Ana punya pandangan bahwa alangkah lebih baiknya kita itu diberikan apa ya, diberikan sesuatu secara transparan gitu, bahwa banyak orang yang kemudian memulai sesuatu yang baik itu dengan jalan yang terjal. Dan itu kan Allah sudah bilang gitu di Quran. Ahasiban nasu Mm-mm. ayat suraku ayyakulu amanah wa hum la yuftanun gitu ya. Mm-mm. Manusia tuh ngira kalau apa namanya, ketika mereka itu meninggalkan keburukan gitu ya, atau meninggalkan yang maksud atau apa kebiasaan-kebiasaan jelek yang di mention Bang Bintang tadi gitu. Kemudian mereka berkata kami beriman gitu. Wahum la yuftanun, dan mereka apa, dan mereka tuh tidak akan dibebani gitu. Manusia ngiranya begitu, padahal mah enggak. Justru apa namanya? Justru ketika kemudian orang sudah ada di dalam apa ya, server keimanan itu, justru tes-tesnya tuh akan apa namanya, akan lebih berat gitu ya. Dan itu ya, semakin berat tes level kita ya apa, semakin berat tes kita ya semakin tinggi juga levelnya kan gitu ya. Kalau anak kan apa namanya, kalau misalkan ada anak nih kelas 1 SD tapi dia udah bisa ngerjain aljabar, berarti kan level dia tinggi dong. Iya, benar-benar. Kayak gitu ya, sama kayak kita juga gitu ya. Jadi ketika ada apa namanya, ketika ada orang yang baru hijrah kemudian apa, qadarullah Allah belikan tadi ya ujian atau segala macam, itu tuh sebenarnya tes gitu buat naikin level gitu. Mm-mm. Kayak gitu. Nah, itu yang kemudian tadi yang kemudian apa, yang sering kali nggak dijelaskan terus terang sama eh, orang-orang yang ngasih motivasi ini gitu. Bukan berarti itu apa namanya nggak baik ya gitu. Tapi dijelaskan secara terus terang gitu, itu akan jauh lebih baik, sehingga apa? Sehingga nggak ada tuduhan ustadznya PHP gitu. Iya, iya. Arti kita kokohkan niat, Mas ya. Harus memang pertama itu niat tuh paling penting memang. Betul, betul. Terus ini Mas, selain itu juga kan kita tuh harus berani beda ya Mas ya. Harus berani beda ya, apalagi dengan kondisi yang sekarang ini kita hijrah dari mungkin perbuatan yang selama ini kita buruk ke baik, itu kita harus berani beda dengan Hmm, lingkungan kita, dengan mungkin orang-orang yang dulu dekat dengan kita harus berani beda, beda sama mereka. Kalau berani untuk memulai. hmm. Nah, mungkin dari Mbak-mbak yang hadir malam hari ini bisa memberikan pertanyaan. Mungkin yang ingin bertanya bisa langsung, atau kalau misalnya malu bisa dari komen. Ada Mbak. Karena curiga ini tidur nih. Biasanya rame Mas ya. Ya biasanya rame ya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Ada Mbak Haib, ada Mbak Eva, Panjang. Siapa ini? Inyongnya siapa? Halo. ada Mbak Ovi Utami, Rara. Kenapa, Mas? Hah? Kenapa? Penasaran nih. mungkin yang Lihat bener masih ya. menghidupkan mic-nya bisa dimatikan dulu mic-nya. Oh, udah. Tidak tidur Kak, menyimak Oh, menyimak oke, oke, materi. oke. Oke, oke. Tapi Anda berharapnya nyimaknya jangan sambil tiduran, ntar ketiduran ntar. Berarti kalau nggak ada yang bertanya nih, berarti udah paham ya saya Mas. Aku bingung mau nanya apa Kak. Oh. Ya, Ana sih berharapnya adalah bahwa teman-teman semua tuh udah paham bahwa eh, keputusan kita untuk melakukan sesuatu tuh ya pilihan kita. Jadi bukan Mm-mm. apa namanya, bukan nunggu Mm-mm. sesuatu jatuh dari langit, itu enggak gitu. Iya benar.
Karena berapa banyak dari kita tuh yang apa ya, yang ibaratnya tuh menganggap bahwa kita sama Allah tuh kayak wayang sama dalang gitu. Jadi kita tuh kayak kayak wayang gitu dikendaliin gitu. Pokoknya kita makan Hmm. tuh karena Allah yang karena apa namanya, karena Allah yang ngendaliin gitu. Emang kita segitu? Enggak gitu. Karena Allah yang ngomong sendiri kalau kita itu dikasih pilihan gitu. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya gitu. Jadi jangan apa namanya jadi jadi jangan kemudian kita tuh apa ya menganggap bahwa apa yang kita lakukan ini adalah settingannya Allah. Enggak, itu pilihan kita gitu. Pilihan kita untuk hadir di Zoom malam ini apa kita hadir di Zoom malam hari itu pilihan kita. Kayak gitu. Bukan karena apa namanya sama Allah dikendalikan kita apa klik link di grup WA terus kita masukin di laptop atau di HP gitu. Enggak ada yang gitu-gitu gitu. Ya, Allah itu apa namanya ngasih kita pilihan sekaligus konsekuensinya gitu. Ya. Jadi dan itu tuh adil. Kenapa? Karena kita diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita pilih, bukan atas Iya. apa yang tidak bisa kita pilih gitu. Kayak gitu. Kira-kira ada nggak ceritanya Allah tuh minta pertanggungjawaban kita, kenapa kamu lahir di Indonesia gitu? Ya nggak ada gitu. Ya, kayak gitu. Apakah nanti Rafathar diminta pertanggungjawabannya karena lahir dari rahim Nagita Slavina kan enggak gitu kan. Kayak gitu. Iya, iya. Yang kita apa namanya yang diminta pertanggungjawaban adalah apakah kamu sudah melakukan apa namanya tugasmu terhadap orang tua yaitu apa berbakti atau apakah kamu sudah melakukan ini kayak gitu. Tadi itu ada pertanyaan apa tuh? Oh, oke, ada pertanyaan nih Kak dari Mbak Niken. Maaf Kak, saya ingin tanya mengenai yang saya sampaikan tadi. Mencapai target dengan cara yang kecil, jangan langsung tinggi. Contohnya untuk mengurangi toksik. Oh, ini maksudnya untuk orang-orang biasanya yang berkata kotor, Mbak. Kan saat ini kan perkataan kotor itu kayak menjadi suatu hal yang lumrah. Nah, dan itu kayak orang untuk merubah kebiasaan itu sangat sulit. Nah, saya sempat pernah dapat saran cerita lah dari pengalaman teman saya dulu di pondok, sekaligus teman saya juga kuliah. Dia itu orangnya sangat toksik, Mbak, karena pengaruh lingkungan. Tapi setiap dia berkata kotor itu, dia itu kayak hatinya tuh nggak tenang, kayak ngerasa nggak nyaman. Tapi karena kebiasaan, jadi kayak secara spontan. Terus akhirnya dia mulai rubah dengan cara-cara yang kecil. Dia mulai membatasi interaksi dengan orang-orang yang mengajak ke arah pembicaraan kotor. Nah, tidak langsung ke hal-hal yang tinggi. Targetnya kecil-kecil dulu. Akhirnya apa? Setelah 2 bulan dia lakuin, alhamdulillah teman saya itu berhenti. Bahkan sampai sekarang nggak pernah lagi ngucapin kata-kata kotor. Nah, itu salah satu gambaran dari yang saya sampaikan tadi, Mbak. Itu. Dari Mbak Niken Onisa. Mungkin bisa ditambahin Mas Bram? eh oh ya, Ana tuh selalu meyakini gitu bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan itu tuh sama aja kayak teko gitu kan. Kan nggak ada ceritanya teko kan di mana-mana kan teko itu kalau kalau isinya teh keluarnya teh kan gitu. Isinya kopi keluarnya kopi kan gitu. Nggak ada ceritanya teh isinya apa teko isinya teh tapi keluarnya marimas rasa anggur gitu kan nggak ada gitu kan. Ya. Jadi apa eh apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan itu nggak akan jauh-jauh dari apa yang jadi pola pikir, apa yang jadi informasi kita gitu, kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga ya cara cara salah satu apa cara pertamanya selain kemudian pembiasaan tadi gitu adalah dengan ya mengubah mindsetnya bahwa apa bicara kasar itu buruk gitu. Iya. Kayak gitu. Itu mindset dulu itu. Baru nanti kemudian dibiasakan gitu. Memang pembiasaan itu nggak gampang gitu. Tapi apa
sesuatu tuh dimulai dari mindsetnya ya tadi itu gitu, kayak gitu. Jadi eh, itu analogi yang menurut Ana tuh sangat-sangat sederhana gitu ya, soal kenapa kok orang ngomongnya bisa begini kayak gitu-gitu. Itu analoginya adalah teko sama isinya gitu, kayak gitu. Ada lagi mungkin? Ada lagi dari peserta yang lain, ada Mbak Ovi Utami, Mbak Tasya. Kalau misal malu bisa langsung kirim pesan, Mbak. Kak, aku lagi berusaha mengubah cara pakaianku tapi masih dipandang buruk dan dijudge. Dan itu bikin aku down. Aku bingung harus apa, kembali ke cara pakaianku sebelumnya kayak pakai celana panjang lah gitu. Kayak kurang nyaman. Ada rasa takut kalau cara pakaianku itu mengundang sesuatu yang negatif untuk pria. Kayak sering di catcalling pria gitu, Kak. Oh, iya, iya, paham, Bang. Tadi apa tadi? Mana tadi? Saya baca Ini, dulu. ini Kak, eh, ingin merubah cara eh, berpakaian. Nah, tapi dipandang buruk oleh lingkungan sekitar, sehingga kayak kita jadi kalau bahasanya tuh eh, malu Kak, Hmm. kayak merasa akhirnya down. Nah, jadi Hmm. bingung harus gimana. Hmm. Ya Jadi gini aja deh. Ini mungkin agak sedikit ngeremehin tapi gini deh. Eh Sekarang pertanyaannya, apakah hidup teman-teman dipengaruhi sama mereka-mereka gitu, dalam artian apa, teman-teman kerja untuk mereka, atau kemudian mereka yang ngasih teman-teman duit, atau kemudian teman-teman hidup dari mereka gitu. Kalau enggak ya udah gitu. Itu eh apa namanya, cibran-cibran tuh ya anggap aja angin lalu gitu ya. Emang mungkin nggak semua orang tahan perasaannya gitu. Tapi kadang-kadang iya. tuh punya muka tembok sama hati tembok tuh perlu juga loh Kak gitu. Ya. Eh dan apa namanya? Ya mungkin emang apalagi posisinya Kakak sendiri gitu tadi di komen gitu. Apalagi posisinya Kakak sendiri emang berat Kak gitu. Eh tapi memang kalau kalau Kakak inget-inget ya gitu. Kalau Kakak inget-inget gitu, eh Ibrahim tuh menghadapi Raja Namrud dan rakyat-rakyatnya itu sendiri loh gitu. Ya. Iya, benar-benar. Terus siapa lagi misalnya? Nabi Isa gitu menghadapi menghadapi pengejaran orang-orang Yahudi yang mau nyalip Yesus itu juga sendiri gitu, kayak gitu. Jadi eh memang memang menghadapi itu tuh berat gitu, dan Nana tahu itu berat gitu. Tapi ya coba deh Kak, melatih diri untuk jadi muka tembok atau hati tembok gitu. Karena eh, layaknya kemudian air gitu ya. Komen-komen itu tuh kadang harus disaring gitu. Mana yang kemudian bisa diminum, mana yang harus dibuang gitu. Kayak gitu. Dan kalau kita itu hidup dari komen-komen orang gitu, berat Kak gitu. Iya, Ya. benar-benar. Eh Mungkin apa namanya yang pernah Ana mention juga gitu di tapi belum tayang nih. Jadi bayangin ada eh, bocah usia 13 tahun itu ngebunuh temennya, ya cewek gitu. Karena apa? Satu, karena cyberbullying, jadi dia dibully teman-temannya di mana? Di sosmed gitu. Dan yang kedua adalah karena dia itu terpengaruh sama konten-konten toxic masculinity. Yaitu bahwa apa namanya, laki-laki tuh kalau mau mendapatkan cewek tuh harus dengan cara yang tidak biasa, harus yang dominan, harus dengan cara yang dominan, nggak boleh ceritanya cowok tuh mau mohon-mohon sama cewek gitu, nggak boleh kayak gitu, harus sampai pada level
cewek tuh bertekuk lutut untuk cowok kayak gitu-gitu. Yaitu toxic masculinity yang mungkin dipopulerkan sama orang-orang kayak Andrew Tate gitulah gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya gitu. Nah, ya itulah efek dari ketika kita hidup dalam standarnya orang gitu ya. Dalam standar orang lain yang kita sendiri juga tidak bergantung sama mereka gitu. Kayak gitu. Ya emang berat, tapi ya Iya apa bener. percayalah Kak gitu. Kalau kata Rasul itu al ajru bil qadri masyaqqah gitu. Jadi balasan itu tergantung dari seberapa capek gitu, seberapa capeknya kita gitu. Jadi semakin kita capek ya semakin besar juga apa namanya balasan dari Allah gitu. Ya balasannya itu entah berupa pahala yang bisa ditabung buat masuk surga nanti atau hikmah-hikmah kehidupan yang mungkin kakak akan merasakannya gitu. Dan hikmah itu nggak bisa disimpulkan sekarang gitu. Hikmah itu berapa tahun yang akan datang dan Nana tuh banyak mengalami itu gitu. Kayak gitu. Jadi yang semangat Kak gitu. Apa yang bisa Nana jawab hanya itu mungkin tidak memuaskan tapi ya cuma itu apa hanya itu yang bisa Nana jawab. Syukron. Mungkin saya nambahin nggak? Oke, Ini mangga. kayak ceritanya Rasulullah ketika beliau itu sebelum dikasih amanah dakwah dan setelah dikasih amanah dakwah. Ketika itu kan Nah, Rasulullah iya. itu kan, sangat Abu Jahal, Abu Lahab itu sangat mencintai Rasulullah. Bahkan dipercaya Rasulullah itu kan karena sikap beliau yang bagus. Nah, ketika dakwah itu datang yang justru bertentangan dengan pola pikir dan egonya Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan benar-benar kuat tantangannya. Bahkan Betul. sampai ya Ummu Jamil ya istrinya Abu Jahal itu, Abu Lahab, istrinya Abu Lahab itu kan sampai melemparin kotoran ke rumahnya Rasulullah. Dan itu ya benar-benar ujian yang sangat berat bagi Rasulullah. Cuman satu, Dan- Rasulullah itu berpegang pada prinsip. Nah, ketika itu prinsip Rasulullah satu, akidah kan. Ketika itu prinsip Rasulullah, ya taat kepada Allah. Jadi kayak ujian-ujian yang datang tadi walaupun berat, tapi karena sudah punya prinsip, jadi nggak Rasulullah hirauin. Bahkan ketika ketika itu paman beliau Abu Thalib itu berkata kayak gini, wahai wahai keponakanku, apakah nggak lebih baik kamu sudah pasrah aja, nggak usah lagi ngingetin paman-pamanmu itu. Nah, pas itu jawaban Rasulullah itu benar-benar membuat Abu Thalib terkejut. Wahai paman, seandainya aku tuh dibebani dengan matahari dan bulan, aku tetap akan melanjutkan dakwah ini. Artinya apa? Seberat apapun, mau siapapun orang terdekat kita yang menjadi ujian kita, ketika kita itu sudah punya prinsip, oh ini prinsip yang harus aku pegang, ini perbuatan benar, sudah ujian-ujian yang kita lihat berat itu nggak akan mempengaruhi diri kita. Nah, pada intinya, kalau itu sudah menjadi prinsip Mbak, menggunakan pakaian kayak gitu, sudah Mbak harus tetap berpegang pada prinsip itu. Jadi orang mau berkata kayak manapun pada Mbak, Mbak pasti akan berjalan lurus ke prinsip Mbak itu. Mungkin itu Mbak dari jawaban dari saya. Ana tuh jadi ingat ya kalau karena tadi Bang Bintang ngomong prinsip, Ana tuh jadi ingat ini. Mungkin membicarakan tokoh ini tuh emang agak sensitif gitu ya. Kenapa? Karena kasusnya lagi ramai sekarang. Theodore Herzl, Oh iya. Theodore Herzl gitu. Theodore, eh, teman-teman bayangin gitu di era itu di tahun 1800-an ketika Theodore Herzl tuh menelurkan teori soal apa namanya negara Zionis itu. Dia tuh bahkan dicap oleh orang Yahudinya sendiri sebagai orang gila gitu. Ya, maksudnya gila gitu. Kita kita aja nggak sampai kepikiran ke sana loh gitu. Kayak gitu. Ya, dan kita tuh juga nggak merasa butuh itu karena kita ya apa ya udah kita sudah hidup damai sama Muslim, kita nggak mau cari gara-gara ya ya udah. Tapi Theodor Herzl dengan prinsipnya tadi gitu ya. Dia perjuangkan itu, dia pikirkan gimana caranya sampai akhirnya ya itu dia sampai nyamperin Sultan Abdul Hamid II itu kan. Dia tawarin apa Benar-benar. namanya kalau ini negara lu kan lagi ngutang, lagi posisi mau bangkrut nih, utang banyak gitu. Gua bayarin deh, tapi apa tanah di situ buat gua gitu. Nah, nggak mau sultannya gitu. Ya.
Dan akhirnya apa? Akhirnya ide gilanya dia itu ya 1000 tahun kemudian akhirnya jadi Israel sekarang gitu ya. Dan kedengarannya gila di tahun itu tapi akhirnya jadi gitu ya. Berarti apa? Berarti kalau kita itu sudah ya apa namanya yakin dengan satu prinsip gitu, terlepas prinsip benar apa salah gitu, tapi kalau udah apa prinsip gitu, kata orang apa tuh bodo amat gitu. Dan Theodor Herzl tuh sudah membuktikannya gitu bahwa negara apa namanya negara Israel yang dijanjikan itu, yang dia idam-idamkan itu kemudian akhirnya dalam tanda petik ya sekarang tuh sudah mulai eksis gitu. Ya gitu. Ya mungkin emang kedengarannya kesal untuk membicarakannya, tapi percayalah bahwa negara Israel tuh nggak datang begitu aja, tapi berangkat dari bagaimana gigihnya seorang Theodor Herzl tuh mempertahankan prinsip ngawurnya dia waktu itu gitu. Kayak gitu. Bang Bintang, halo. Kayaknya lagi kamar mandi nih. Alvan, mas ya sebentar, habis baterai, Oke, ngecas oke, oke. sebentar. Oke. Kaget kirain kamar mandi. Bagaimana dengan Mbak Tasya? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Atau dari yang lain yang mau bertanya, bisa kirimkan pertanyaannya. Kalau dari Mbak Tasya masih bingung atau kurang puas, bisa bertanya lagi. Di sini kita sharing session, jadi yang mau bertanya bisa langsung, atau kalau malu bisa dari kolom komentar. Sudah, terima kasih Kak. Alhamdulillah. Makin malam, guys. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya, karena ini bagus ini materinya ini, berubah jadi lebih baik. Di sini temanya jadi baik kok, bukan jadi lebih Oh baik. ya, jadi baik. Kak, terima kasih G, pertanyaan saya yang tadi sudah dijawab. Alhamdulillah, membantu. Barakallah. Ini yang mana Alhamdulillah. pertanyaannya? Tar. Nah, Yang tadi scroll dulu. Kak, Oh, yang ini. Oh, iya. Oke. Kayak gitu. dari yang lain. Dan teman-teman, Nana baru ingat nih. Eh, ini ungkapan Nana lupa dari siapa, tapi ada yang pernah bilang gini. Motivator terbaik itu adalah diri sendiri. Gitu. Nah, benar. Jadi percuma guru antum tuh sudah ngompor-ngompori, orang tua sudah ngompor-ngompori, apa Kak Abizar, Kak Bintang, terus siapa lagi yang ada di high ini siapa lagi? Sebutin pokoknya semua ustadz yang teman-teman tonton, Ustadz Abdul Somad, kayak Ustadz Adi Hidayat atau siapa ngomong berbusa-busa, tapi kitanya sendiri tidak punya inisiasi untuk mulai. Iya, benar. Percuma gitu ya. Jadi motivator terbaik itu adalah ya diri sendiri. Iya. Karena diri sendirilah yang ngontrol diri sendiri itu ya kayak gitu. Jadi kita yang ngontrol diri kita gitu. Kita mau ngapain ya kita yang ngontrol gitu. Kayak gitu. Jadi apa eh kita tuh jangan sampai minta motivasi ke banyak orang gitu ya, minta ke guru kita, minta ke forum ini, minta kemana. Tapi kemudian kita sendiri tidak punya inisiasi untuk memulai, ya omongan kita yang berbusa-busa ini percuma gitu. Iya, Kayak gitu. gak akan berjalan. Ya iya, ya sama kayak apa namanya, sama kayak antum tuh apa namanya beli bumbu banyak-banyak kompleks gitu, tapi antum lupa beli ayam kayak gitu. Ya sini Iya, bumbu benar. doang gitu. Masa antum Royco antum gadoin kan nggak mungkin gitu kan. Kayak gitu. Antum Iya. gadoin Royco bisa dehidrasi antum karena kekurangan cairan gitu kan. Kan natrium menyerap air gitu kan. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya bisa juga, kalau kita itu belum berani untuk mulai, kita bisa cari komunitas. Jadi gabung di komunitas, Nah, betul. cari komunitas-komunitas yang bagus, yang positif.
Karena Dan mungkin BTW dari kita ya tuh teman-teman, komunitas kayak gitu tuh karena sekarang itu ada yang namanya dunia maya, ada yang namanya online. Itu tuh jauh mm, lebih mudah untuk menemukannya ketimbang nah, mungkin aksesnya ya. komunitas itu adanya secara apa namanya secara real life gitu. Dan memang informasinya terbatas gitu. Kalau sekarang kan ada Hai, ada aduh sebut merek sebelah nggak ya? Jangan deh. Ya gitulah. Intinya ada banyak wadahnya lah gitu. Jadi teman-teman tuh nggak perlu khawatir bahwa teman-teman nggak punya wadah untuk apa, untuk menyalurkan atau apa. Banyak gitu loh. Kayak Iya. gitu. Dan kita tuh juga apa namanya kita yang ada dalam komunitas itu juga tujuannya adalah sama-sama belajar gitu. Mm-mm. Kayak gitu. Kenapa? Karena kita ini ya manusia yang sama-sama belajar gitu. Kayak gitu. Jadi jangan pernah takut gitu ya, karena sebenarnya mencari tempat-tempat untuk kemudian bisa mendeveloping diri itu sebenarnya banyak gitu. Tinggal kita mau Iya nyari benar. apa enggak aja gitu. Ini beneran nggak ada yang mau nanya lagi nih dari mbak-mbaknya, dari kakaknya. Cek sini kayaknya ngantuk ini. Ada Mbak Al yang belum bertanya, ada Mbak Eva, ada Mbak Haib. Ini, Bisa ini pasti bertanya. ngantuk ini. Motivasi yang disampaikan pada malam hari ini tuh paling bertahan 2 kali 24 jam. Setelah itu kembali ke diri kita pribadi. Mau bergerak atau tidak. Kita mau memulai atau enggak itu kembali ke kita pribadi. Walaupun kayak kata Mas Bram tadi, walaupun banyak kita nonton motivasi setiap hari, kalau itu nggak ada action dari kita ya nggak akan berjalan, nggak akan berubah. Paham, insya Allah, Mbak Eva. Karena gini apa misalnya dalam kasus gym gitu ya. eh Personal trainer itu mungkin apa penentu faktor keberhasilan sebuah proses transformasi orang itu mungkin apa personal trainer itu mungkin faktornya cuma 30 atau 40% gitu ya. 60 sampai 70% sisanya gitu keberhasilan dari transformasi seorang itu ya adalah ya dirinya gitu. Apakah dia mau mulai apa tidak, apakah dia disiplin apa tidak gitu. Karena apa namanya? Karena pada akhirnya personal trainer tuh nggak bisa dalam tanda petik maksa maksa orang dalam level yang extraordinary gitu. Kayak gitu. Dan apa? Dan dia itu kan nggak punya kekuatan hukum personal trainer itu kan. Trainer itu kan nggak punya kekuatan hukum bakal yang level personal gitu kan. Jadi ketika kemudian misalnya program itu tidak dilaksanakan ada punishmentnya gitu, nah itu apa nggak bisa gitu. Kenapa? Karena dia nggak punya kekuatan hukum gitu. Jadi balik lagi adalah bahwa pada akhirnya ya faktor keberhasilan dari sebuah proses itu ya pada akhirnya adalah diri kita sendiri gitu. Iya, Kayak gitu. jadi kita. Faktor-faktor pendukung kayak personal trainer kayak atau ada programnya kayak gitu-gitu itu mah apa hanya menyumbang mungkin sekitar 30 atau sampai 40%, mentok-mentok 50% gitu. Sisanya ya diri sendiri gitu. Kayak gitu. Nah, Mas, mungkin karena ini dikit yang bertanya, saya mewakili ini dari yang lain. Hmm. Eh, apakah perubahan itu hanya berasal dari kesadaran atau bisa juga dipaksakan, Mas? Dipaksakan dulu baru tumbuh ikhlas. Hmm, Harus dari kesadaran atau harus lebih dipaksakan dulu? tepatnya kesadaran yang dibangun sih. Paksaan itu Kesadaran, kan Mas ya? adalah cara membangun kesadaran gitu. Mm-mm. Nah, apa kemudian paksaan bisa? Bisa. Tapi pada akhirnya ketika paksaan itu tidak membuahkan kesadaran, ya paksaan itu akhirnya percuma gitu. Jadi pada akhirnya penentunya semuanya adalah kesadaran gitu. Ya.
Karena kan kalau kata Allah kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gitu. Jadi Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu merubah diri mereka gitu. Ya gitu. Jadi pada akhirnya tuh segala segala change atau segala perubahan itu yang ada di dunia ini itu ya berangkatnya dari kesadaran gitu. Ya, baik itu kesadaran yang muncul maupun kesadaran yang dibangun lewat paksaan-paksaan tadi gitu. Kayak gitu. Dan memang membangun kesadaran tuh memang nggak gampang kok gitu ya. Orang yang apa namanya orang yang terbiasa buang sampah sembarangan membangun kesadaran mereka untuk tidak buang sampah sembarangan itu kan juga sulit gitu kan. Karena butuh regulasi yang tegas, butuh fasilitas fasiliti yang mendukung kayak gitu-gitu. Ya. Atau misalnya kesadaran orang yang apa biasa tidak makan sehat untuk kemudian bisa makan sehat itu kan juga sulit. Kenapa? Karena dia perlu program ketat, perlu apa namanya, perlu makanan-makanan yang mendukung kayak gitu-gitu. Ya. Tapi pada akhirnya tapi memang paksaan-paksaan itu dalam beberapa case terbukti mampu membentuk kesadaran kayak gitu. Tapi pada akhirnya adalah itu kesadaran itu harus dibangun gitu. Kayak gitu. Mas, Afwan Mas, di sini hujan jadi kayak suaranya sedikit terganggu Mas. Oh iya iya iya. Di sini baru beres malah. Suaranya masuk nggak Mas ke sana? Suara hujannya? Suara hujannya enggak sih? Oh enggak Mas ya. Emang seberisik itu ya di luar ya? Saya lagi hujan karena pakai seng jadi berisik Oh, Mas. Iya, otak 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 gitu. iya, benar-benar. Tahu sih itu berisiknya Ada yang gitu. baru bergabung nih, ada Mbak Feby sama Mbak Adela Nur Ajiza. Mungkin bisa bertanya kalau tadi ketinggalan materinya, Mbak Adela Nur Ajiza dan Mbak Feby yang baru bergabung. Kayaknya nggak ada lah karena ini juga udah jam berapa nih? Oh ada, ada nggak sih? Oh nggak ada. Kaget keren ada. Kayaknya ini mungkin karena ini juga udah jam setengah Kurang 10 juga gitu. suaranya jadi kecil Mas karena terganggu hujan. Oh ya toh. Cek cek satu. Mungkin saya kasih 2 menit kesempatan lagi yang mau bertanya. Bisa bertanya karena nanti setelah ini mungkin ada sedikit closing dari Mas Bram terkait materi malam hari ini baru kita tutup. Saya yang bertanya lagi Mas. Mungkin bisa dikasih materi penutup Mas agar kesimpulan lah dari materi kita pada malam hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. eh Seperti yang kita tegaskan di awal adalah bahwa manusia itu dalam hidupnya itu diberikan pilihan gitu. Maka menjadi buruk itu adalah pilihan dan menjadi baik itu adalah pilihan gitu. Maka jangan sampai teman-teman ketika teman-teman ada di keadaan yang buruk lalu kemudian teman-teman menyalahkan keadaan padahal teman-teman tahu bahwa kondisi teman-teman yang buruk itu adalah karena pilihan teman-teman gitu. Ya. Jadi, marilah kita belajar untuk jadi orang yang konsekuen gitu. Kenapa? Karena dengan kita menjadi orang yang konsekuen, maka kita akan mengambil keputusan itu dengan hati-hati dan kita akan menghargai semua keputusan-keputusan yang akan kita ambil, yang sedang kita ambil maupun yang sudah diambil gitu. Dan jangan sampai kita jadi orang-orang yang delusional dengan berharap bahwa Allah akan menurunkan sesuatu dari langit diar gitu. Tanpa kemudian kita
mengusahakan agar kita dalam kondisi itu gitu ya. Tanpa kemudian kita apa namanya? Karena apa? Karena Allah tuh sudah ngasih cahaya hidayah itu, tinggal kita mau buka jendela untuk dapat cahaya itu atau enggak gitu. Ya. Dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk s- tetap dalam rel kebaikan gitu. Dan semoga kita dikumpulkan di surganya kelak. Amin Allahumma amin. Itu aja Kak Bintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. eh, Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Bram, yang kami sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita ke depannya bisa istiqomah menjadi orang baik. Bahkan kalau bisa kita menjadi lebih dari baik. Nah, mungkin sekian kita tutup acara pada malam hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator pada malam hari ini mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran Mas Salam. Bram. Siap, sami-sami. Sallallahu ala Muhammad.